Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Fahma dengan NIM 2196244. Saya dari kelas 21 Ilmu Komunikasi 03 Universitas Amikom Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana bijak menggunakan sosial media. Bijak menggunakan sosial media seharusnya sudah kita lakukan saat ini juga. Dengan kehadiran internet seolah sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan media sosial di Indonesia sudah sangat berkembang pesat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari We Are Social, pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai angka 191 juta orang dari data yang dikeluarkan pada Januari 2022. Media sosial seperti Instagram, Facebook, Line, Twitter, WhatsApp, dan lainnya turut mewarnai wacana ruang-ruang publik. Media sosial dianggap lebih emansipatif dan egaliter karena dapat secara langsung menyuarakan pandangan individu ke ranah publik. Media sosial bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi bisa bermanfaat positif, tapi di sisi lain juga bisa bermanfaat negatif. Manfaat positifnya adalah memudahkan berkomunikasi, memudahkan pencarian informasi sebagai sarana bisnis, sarana hiburan, dan sarana pembelajaran. Dan dampak negatifnya adalah mengganggu kesehatan mental, menyebabkan kecemburuan sosial, penyebaran hoaks, dan cybercrime. Tapi, dengan segala kemudahan yang tersedia, kita harus wajib waspada dan bijak dalam bermedia sosial. Jangan sampai hal-hal yang sebelumnya menguntungkan dan bermanfaat justru akan berbanding balik menjadi hal-hal yang tidak kita harapkan sebelumnya. Perlu diingat, di Indonesia perilaku bermedia sosial sudah diatur dalam UU ITE. Beberapa di antaranya ialah pencemaran nama baik, penghinaan SARA, kesusilaan, dan lain sebagainya. Agar kita tidak melanggar UU ITE dan bisa menggunakan media sosial secara bijak, saya akan membagikan tips bagaimana menggunakan media sosial secara bijak. Tips yang pertama, jangan asal share informasi atau berita. Jika kita ingin meng-share informasi, kita seharusnya mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu untuk meminimalisir penyebaran hoaks. Jangan sampai keinginan untuk menyebarkan informasi hanya atas dasar mengikuti tren saja. Tips yang kedua ialah jangan mengunggah informasi yang bersifat privasi. Pengguna media sosial harus berhati-hati saat akan membagikan informasi yang bersifat privasi seperti nomor HP, alamat rumah, alamat email, nama lengkap, apalagi nomor rekening. Karena hal tersebut dapat memicu tindak kejahatan, salah satunya adalah cybercrime, seperti pembobolan rekening, penipuan, dan lain sebagainya. Tips yang ketiga adalah memfilter atau menyaring informasi yang akan dibagikan. Konten atau informasi yang akan dibagikan bisa saja mempengaruhi suatu individu atau suatu kelompok. Alangkah baiknya, jangan mengunggah informasi yang sifatnya mengandung pornografi, hoaks, dan SARA, karena tindakan tersebut akan memberikan dampak negatif bagi diri sendiri maupun suatu kelompok. Dan selain itu, orang yang terbukti melakukan hal tersebut bisa saja diberikan sanksi sesuai UU ITE yang ada. Tips yang keempat ialah jaga etika dalam bermedia sosial. Yang tidak kalah penting ialah perilaku dan etika ketika bermedia sosial. Alangkah baiknya kita menghargai karya orang lain, karena ketika kita menghargai karya orang lain juga akan menghargai karya kita. Dan jika kalian ingin memberikan komentar, berikanlah komentar yang positif yang sifatnya membangun. Tips yang kelima ialah menggunakan media sosial sebagai sarana mengekspresikan suatu karya. Kita sebaiknya selalu menggunakan media sosial untuk memberikan informasi yang sifatnya membangun dan memotivasi orang lain untuk selalu berkembang. Salah satu caranya ialah
dengan membagikan suatu karya kalian seperti contohnya foto, video edukasi, dan lain-lain. Itulah tips dari saya agar kita bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial, karena media sosial sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat di Indonesia. Itu saja dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.